Shalom, selamat pagi untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kembali kita akan reva yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak Tuhan dimanapun berada, kita masih bicara tentang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Kita akan bicara tentang Immanuel dalam konteks perjanjian lama, kemudian nanti konteks perjanjian baru, dan juga bicara tentang kualitas daripada Immanuel itu. Yang pertama, sebagaimana tema pagi ini, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita dalam konteks perjanjian lama. Konteks perjanjian lama, penyertaan Allah atas umatnya Israel, atas bangsa pilihannya, yaitu dengan perantaraan hamba-hamba Tuhan, lewat hamba-hambanya, lewat nabi, lewat imam, lewat hakim-hakim. Allah menyertai umat pilihannya, bangsa Israel, dengan perantaraan nabi-nabinya. Ada memang beberapa orang yang akhirnya disertai secara langsung oleh Roh Allah, namun itu tidak bertahan untuk waktu yang lama. Sebab begitu orang yang disertai dengan Roh Allah jatuh ke dalam dosa, Roh Allah meninggalkan mereka. Dan salah satu contoh adalah Simson sebagai hakim Tuhan, yang ketika dia lahir dia menjadi nazir Allah, namun ketika dia jatuh dalam dosa, rambutnya dipotong dengan gunting, akhirnya Roh Allah meninggalkan dia. Demikian juga adanya dengan Raja Saul. Akhirnya Allah juga meninggalkan dia. Untuk konteks perjanjian lama, seperti itulah cara Allah menyertai umatnya, yaitu lewat para nabi, lewat para imam, para raja, para hakim, seperti yang sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Selain lewat para hamba-hambanya, dalam konteks perjanjian lama, Allah menyertai umatnya juga secara khusus dengan tiang awan dan tiang api. Itu dapat kita lihat dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Bagaimana Allah hadir pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Dan bangsa Israel dituntun selama dalam perjalanan di padang gurun itu dengan tiang awan dan tiang api. Mereka berjalan mengikuti tiang awan itu pada siang hari, mereka berjalan mengikuti tiang api itu pada malam hari. Allah menyertai mereka, Allah membimbing mereka dengan cara itu. Penyertaan Allah dalam konteks perjanjian baru, yaitu lewat Yesus Kristus. Penyertaan Allah dalam konteks perjanjian baru, Allah menyertai setiap orang yang percaya, Allah menyertai setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dengan cara dia hadir ke dunia, yaitu lahir menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia yang mati disalib menggantikan kita. Penyertaannya adalah dia hadir langsung menjadi manusia, dan itu adalah Yesus untuk konteks perjanjian baru. Kemudian bukan saja dia datang menjadi manusia, namun Immanuel, Allah menyertai kita dalam konteks perjanjian baru. Dia langsung datang pada hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus yang menjadi materai bagi setiap orang yang percaya. Allah menyertai orang-orang percaya dalam konteks perjanjian baru dengan hadir sebagai Roh Kudus
yang disebut sebagai penolong yang ajaib, sebagai penghibur yang ajaib bagi setiap orang yang percaya. Jadi orang dalam perjanjian baru, yaitu orang dalam masa ini, kita yang terima Yesus Kristus, kita dipimpin, kita dituntun dengan kehadiran Roh Kudus. Kita dibawa pada pengenalan akan Kristus. Kita dibawa kepada iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dia menolong kita untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dia menolong kita untuk mampu melakukan kebenaran itu, hidup dalam kebenaran itu, dan juga memberitakan Injil kepada dunia. Allah menyertai kita. Demikianlah cara Allah menyertai kita untuk konteks perjanjian baru. Kemudian Immanuel, Allah menyertai kita. Tentu akan ada perbedaan cara penyertaannya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini dapat kita lihat dari kualitas Immanuel itu sendiri. Kualitas daripada penyertaan Allah untuk konteks perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat jauh berbeda. Untuk konteks perjanjian lama, penyertaan Allah kualitasnya itu adalah tidak permanen. Perjanjian lama ketika Allah menyertai mereka itu tidak permanen, dibatasi oleh situasi keadaan kondisi. Bahkan juga dibatasi oleh mereka yang disebut sebagai pilihan Allah, mereka yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, baik para nabi maupun imam, juga raja-raja dan hakim-hakim. Contoh tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu Simson dan juga Raja Saul. Ketika Raja Saul mengikut Tuhan, ketika Raja Saul berjalan di jalan Tuhan, Roh Allah hinggap pada Raja Saul, menolong, menuntun, memimpin dia. Namun ketika dia jatuh, berubah setia, akhirnya Roh Tuhan meninggalkan dia. Bahkan akhirnya yang hinggap kepadanya adalah roh jahat yang membuat dia tidak tahu lagi berbuat baik, malah memikirkan yang jahat, merencanakan tindakan jahat kepada Raja Daud atau kepada Daud. Kemudian Simson, ketika dia dipilih menjadi nazir Allah, sejak lahirnya Roh Tuhan hinggap pada dia. Namun ketika dia terpengaruh dengan Delila, akhirnya Roh Tuhan meninggalkan dia. Demikian keberadaan daripada penyertaan Allah dalam perjanjian lama. Sama seperti tiang api dan tiang awan. Allah menuntun mereka di padang gurun lebih kurang 40 tahun. Namun ketika masuk ke dalam Kanaan, tiang awan dan tiang api tidak lagi menyertai mereka. Inilah konteks kualitas daripada Immanuel yang diperlihatkan dalam perjanjian lama. Berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru, kualitas daripada Immanuel itu adalah permanen. Di mana ketika orang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dia secara pribadi, maka Yesus berdiam di dalam dirinya, orang itu dimaterai dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus berdiam di dalam diri orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tidak akan keluar. Roh Kudus tidak akan meninggalkan orang percaya sekalipun orang percaya itu jatuh. Sebab Roh Kudus sudah dimateraikan dalam kehidupan orang percaya. Yang namanya materai itu tidak bisa dibongkar pasang. Yang namanya materai tidak bisa dipasang kemudian kalau tidak perlu dibuka lagi, tidak. Ketika kita melakukan transaksi jual beli tanah yang di sana ada penggunaan materai sebagai jaminan, maka sampai kapanpun materai itu ada di dalam transaksi itu. Sekalipun mungkin pada akhirnya lahan itu berpindah tangan dan dibuat lagi transaksi jual beli yang baru, maka materai ini tidak dilepas, maka akan dibuat materai yang baru di dalam transaksi yang baru. Maka hari ini diberitahukan kepada kita bahwa dalam perjanjian baru kualitas penyertaan Allah itu adalah permanen. Ketika orang itu terima Yesus, maka selamanya Roh Kudus termaterai dalam hidup orang setiap percaya. Oleh karena itu, anak Tuhan dimanapun berada, hari ini kita paham bahwa sesungguhnya Immanuel, Allah menyertai kita, itu
tidak sementara, tapi itu permanen. Bahkan Alkitab berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Allah akan menyertai kita. Sekalipun mungkin kita sudah mati, penyertaan Allah berlaku. Dan itu dapat kita lihat dalam contoh yang diperlihatkan ketika Lazarus mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan seperti itulah cara penyertaan Allah bagi orang percaya. Oleh karena itu anak Tuhan dimanapun berada, yakinkan dirimu bahwa Allah menyertaimu. Maka jalani kehidupanmu, jalani 2021 dengan tetap percaya, beriman bahwa Allah menyertaimu. Apapun situasinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami. Dan penyertaan-Mu itu adalah penyertaan yang permanen. Penyertaan itu berlangsung sampai kesudahan zaman. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu, supaya kami hidup dalam penyertaan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.